Empat pemain kunci timnas Indonesia untuk kalahkan Bahrain. Waktunya Kelvin, Loopi, Verdong bersinar. نتشكر اتحاد كرة القدم على الدورة هاي وأكاديمية عبد الله بن خالد على الاستضافات. Wartawan Bahrain pertanyakan keseriusan timnas Indonesia saat latihan padahal pernah dibantai 0-10. STY, energi mereka naik. أكاديميات ولا إن شاء الله في المستقبل المنتخب يكون عندهم الأساسيات اللي مطلوب اللي لازم تكون موجودة فيهم كلاعبين. Madam, please. Bahrain disanksi FIFA jelang lawan timnas Indonesia. Keuntungan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong? Beautiful opportunity. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga hari Kamis 10 Oktober malam WIB, Indonesia punya target meraih poin penuh alias menang. Menang di Bahrain National Stadium tidak akan mudah. Bermodal kepercayaan diri saja tidak akan cukup. Indonesia harus siap secara mental, taktik, dan fisik untuk bisa mengalahkan sang tuan rumah Bahrain. Timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik pada duel lawan Bahrain. Absennya Justin Hubner diyakini tidak akan berdampak signifikan. Sebab, ada Maes Hilgers yang bisa jadi pengganti. Maes Hilgers mungkin akan jadi faktor yang krusial bagi timnas Indonesia. Selain itu, ada juga 4 pemain yang performanya bisa menentukan hasil Indonesia. Siapa saja? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Kelvin Verdong jadi pemain yang dipilih untuk mendampingi Shin Tae-yong tampil di sesi jumpa pers. Sesuai regulasi, pemain yang hadir di konferensi pers akan masuk dalam starting 11. Pemain yang dapat julukan Loopi itu bakal mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia, entah sebagai bek kiri atau wingback kiri. Verdong akan dapat tugas untuk mengawal winger andalan Bahrain yakni Ali Madan. Ali Madan merupakan salah satu winger terbaik Bahrain. Pemain 28 tahun itu punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Verdong harus bisa menghentikan akselerasi Ali Madan untuk membawa Indonesia menang. Martin Paes tampil sangat bagus ketika timnas Indonesia berjumpa Arab Saudi dan Australia. Kiper 26 tahun itu jadi aktor penting di balik raihan 2 poin skuad Garuda pada laga tersebut. Pada duel lawan Arab Saudi, Martin Paes sukses menepis penalti. Sedangkan, pada duel lawan Australia, Martin Paes berulang kali melakukan penyelamatan dan mencatat nirbobol. Martin Paes sempat diragukan cukup bugar untuk bermain lawan Bahrain. Namun, pada sesi jumpa pers, pelatih Shin Tae-yong memastikan bahwa Martin Paes dalam kondisi 100% bugar. Kehadiran Jai Idzes di lapangan merupakan tuah positif bagi Indonesia. Sebab, dari 5 laga yang dimainkan Jai Idzes, timnas Indonesia tidak merasakan kekalahan. Skuad Garuda 3 kali menang dan 2 kali imbang. Pada level Asia, Jai Idzes merupakan bek tengah elit. Pengalaman bermain di Serie A membuat Jai Idzes terlihat menonjol pada setiap laga yang dimainkan Indonesia. Jai Idzes bukan bek tengah yang cepat dan sering melakukan duel-duel fisik. Namun, dia bisa membaca permainan dengan baik. Saat menguasai bola, Jai Idzes juga sangat tenang. Ragnar Oratmangoen memang baru mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Gol ke gawang Arab Saudi jadi milik Sandy Walsh. Namun, dia selalu memberi warna di lini depan timnas Indonesia. Oratmangoen punya daya juang yang sangat tinggi. Dia bisa bergerak di sisi kanan, kiri, dan tentu saja tengah. Etos kerja Oratmangoen sangat tinggi. Dia juga sering ikut membantu pertahanan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjawab salah satu pertanyaan wartawan Bahrain yang menganggap latihan pasukan Garuda nggak pernah serius terlihat di sosmed. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan timnas Indonesia. Pasalnya dia melihat di media sosial,
Para pemain timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0-10. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan. Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers dilansir bolasport.com dari PSSI TV. Makanya terlihat energi timnas Indonesia naik. Attitude, energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, ditambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Tae-yong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Soal hasil terakhir yang kita kalah 0-10 di stadion ini, saya baru dengar fakta tersebut kemarin, ujar Shin Tae-yong. Yang lalu biarlah berlalu, yang terjadi sudah terjadi. Besok hasilnya tidak ada yang tahu, ditambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menilai bahwa Bahrain meraih hasil cukup baik di 2 laga sebelumnya, sama seperti Indonesia. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, mulai dari laga perdana melawan Australia, sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, kata Shin Tae-yong. Dari sisi kami, kita mendapatkan hasil yang bagus di 2 laga sebelumnya, melawan Arab Saudi dan Australia. Kita mendapatkan 2 hasil imbang, itu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan besok melawan Bahrain kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ditambahnya. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, yang berisi sanksi yang dikeluarkan terhadap asosiasi tersebut. Sanksi yang diberikan FIFA terkait laga pertama timnas Bahrain melawan Jepang, 0-5, yang digelar pada 10 September 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Dilansir dari Al Watan News, Asosiasi Sepak Bola Bahrain buru-buru memberikan pengumuman. Berdasarkan penggunaan laser berulang kali oleh fans Bahrain terhadap pemain tim nasional Jepang selama pertandingan tersebut, FIFA memutuskan untuk mendenda Federasi Bahrain 5.000 franc Swiss, sekitar 91.176.066 rupiah, tulis Al Watan News, Rabu, 9 Oktober 2024. Tidak hanya soal laser, FIFA juga mendenda Bahrain dengan jumlah yang sama karena bunyi peluit dari tribun penonton. Total Rp182.352.012 untuk 2 pelanggaran tersebut. Hal tersebut tentu merugikan pihak Federasi Bahrain. Meskipun asosiasi sangat menghargai peran besar para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional, asosiasi menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi yang dikeluarkan oleh personel keamanan dan penyelenggara stadion, ditulis Al Watan News. Penonton diminta untuk tidak menggunakan laser dalam pertandingan mendatang atau pelanggaran lainnya untuk menghindari pengenaan denda keuangan atau hukuman tambahan pada asosiasi. Besarnya dukungan publik yang didapat tim di babak terakhir melawan pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok, Bahrain akan menjamu timnas Indonesia di stadion yang sama. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengarahkan semua supporter untuk mematuhi instruksi yang mengatur supporter stadion. Apalagi setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sejumlah sanksi dan denda. Dalam lanjutan pertandingan grup C di bulan Oktober ini, pelatih Bahrain Dragan Talajid telah memilih 28 pemain terbaiknya. Pada pertandingan babak ketiga dan keempat untuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia, Oktober 10, dan Arab Saudi, 15-10. Mental Bahrain ketar-ketir hadapi timnas Indonesia, sang pelatih takut akan hal ini. Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain saat ini menduduki peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hanya berjarak 1 poin dengan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajid pun mengaku khawatir posisinya dapat tergeser saat bersua dengan timnas Indonesia. Jika kami menang 1-0, saya akan senang. Bagi saya, hal terpenting adalah kemenangan dan 3 poin bagi kami, kata Dragan dilansir dari Antara. Kamis, 10 Oktober 2024. Talajid menyebut timnya akan menurunkan skuad terbaiknya saat bertanding dengan timnas Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat membawa 3 poin saat bersua dengan timnas Indonesia. Talajid pun mengaku target kemenangan Bahrain tak akan semulus yang diharapkannya. Sebab, kata dia, timnas Indonesia memiliki kompetensi dan kekompakan yang terjaga selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kami harus siap untuk itu, bersabar dan menunggu peluang kami, katanya. Talajid mengungkap alasan pihaknya ketar-ketir disebabkan kokohnya benteng pertahanan yang timnas Indonesia. Pasalnya,
gawang dari anak asuh Shin Tae-yong hanya baru kebobolan sekali sepanjangan laga kualifikasi Piala Dunia 2025 bergulir. Indonesia sangat bagus dalam bertahan, Anda bisa melihat mereka hanya kebobolan satu kali melawan Arab Saudi dan Australia dengan transisi dan serangan balik yang bagus, pungkasnya. Lupakan Arab Saudi dan Australia, media Jepang serta Cina kompak sebut timnas Indonesia paling berbahaya, katanya. Siapa sangka, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong disebut sebagai tim yang paling berbahaya oleh media Jepang dan Cina. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bersama Jepang, Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia tergabung dalam grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun ada Arab Saudi dan Australia yang punya pengalaman di Piala Dunia, rupanya Jepang hingga Cina lebih takut kepada timnas Indonesia. Seberapa mengerikan timnas Indonesia di mata media asing asal Jepang dan Cina tersebut? Di dalam salah satu beritanya, media Jepang Football Channel membahas tentang timnya yang akan berhadapan dengan tim kuat di grup C. Timnas Jepang akan menghadapi serangkaian pertandingan melawan negara-negara kuat, termasuk timnas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, grup C, ditulis media Jepang Football Channel, akan tetapi, media Jepang tersebut tertarik dengan pandangan dari media Cina yang menyebut bahwa ancaman sesungguhnya bagi Jepang adalah Indonesia, bukan Arab Saudi ataupun Australia. Namun mungkin timnas Indonesia yang paling memberikan ancaman di babak kualifikasi final ini, media Cina Sohu melaporkan ancaman di negara tersebut, ditulis media Jepang Football Channel. Kemudian media Jepang tersebut mengulas kembali bagaimana timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, dua tim yang dikenal kuat dan punya pengalaman di Piala Dunia. Di babak terakhir pada September, mereka bermain imbang 1-1 dengan timnas Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia, menunjukkan bahwa mereka tidak mau mundur dari tim kuat di Asia, ditulis media Jepang, Football Channel. Sementara menurut media Cina, Sohu, timnas Indonesia bisa mengalami peningkatan pesat berkat program naturalisasi. Melalui kebijakan naturalisasi, timnas Indonesia secara bertahap meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan, ditulis media Cina Sohu. Mereka juga menyuntikkan lebih banyak pengalaman internasional ke dalam tim. Media Cina tersebut membandingkan dengan program naturalisasi yang dilakukan negaranya yang belum membuahkan hasil positif. Sebaliknya, kebijakan naturalisasi Cina kurang efektif dibandingkan dengan kompetisi berkualitas tinggi yang diadakan di Indonesia, ditulis media Cina Sohu. Sebagai penutup, media Jepang mengakui bahwa selama ini mereka lebih fokus pada Arab Saudi dan Australia. Padahal, ancaman yang sesungguhnya bagi Jepang berasal dari timnas Indonesia. Perhatian cenderung terfokus pada Arab Saudi, rival terbesar di Asia, dan tim kuat Australia, namun mungkin timnas Indonesia yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang, ditulis media Jepang, Football Channel. Main di Qingdao, media asing sebut timnas Indonesia untung Cina rugi. Media asing asal tirai bambu, 163.com menyebut timnas Indonesia diuntungkan atas keputusan timnas Cina menggunakan Stadion Pemuda Qingdao sebagai kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Cina akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Sebelum laga tersebut, baik Cina maupun timnas Indonesia sama-sama harus melakoni laga tandang pada tanggal 10 Oktober 2024. Cina bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, sementara Indonesia bertandang ke Bahrain National Stadium. 163.com menulis dalam laporannya, setelah laga itu Cina akan melakukan perjalanan dari Adelaide, Australia ke Qingdao, Cina menggunakan pesawat komersial. Perjalanan timnas Cina menggunakan pesawat komersial ini diprediksi bakal menghabiskan waktu 18 jam untuk tiba di Qingdao. Mereka meninggalkan stadion sekira pukul 22 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 23, ditulis media itu, dikutip FIFA Selasa, 8 Oktober 2024. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui Sydney, Melbourne, sambung mereka. Diperkirakan Cina tiba di Qingdao pada 11 Oktober 2024 tengah malam atau pahitnya di tanggal 12 Oktober 2024 dini hari. Situasi ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang difasilitasi pesawat sewaan diperkirakan bakal tiba lebih dulu di Qingdao selama tidak terjadi hambatan. Penerbangan langsung dari Manama, ibu kota Bahrain, ke Shanghai hanya memakan waktu 9 jam. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami, kata media itu. Artinya selama tidak ada hambatan, mereka akan tiba lebih dulu dibandingkan tim Cina, demikian. Timnas Indonesia disebut cuma modal main bertahan. Pelatih Bahrain bilang tim asuhan Shin Tae-yong itu sebenarnya. Pelatih Bahrain menyinggung soal timnas Indonesia jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan segera tersaji pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan dianggap sangat penting untuk kedua tim karena baik Indonesia dan Bahrain sama-sama ingin meraup poin maksimal untuk menambah asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Sementara di atas Indonesia ada Bahrain dengan perolehan 3 poin. Sama-sama menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Tim asuhan Dragan Talajic sebelumnya menang 1-0 atas Australia, namun kemudian kalah dengan Jepang. Kini, menjelang pertandingan Indonesia versus Bahrain, Dragan Talajic mengungkapkan pendapatnya tentang Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, menilai lini belakang Timnas Indonesia sangat solid. Ia juga menyoroti 2 laga Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, di mana skuad Garuda hanya kebobolan 1 gol. Dengan pertahanan yang luar biasa ini, pelatih Bahrain memperkirakan Timnas Indonesia mungkin saja akan bermain bertahan. Indonesia adalah tim dengan pertahanan yang sangat bagus, kata Dragan Talajic dilansir dari laman Gulf Digital News. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, dilanjutnya. Apalagi pada laga melawan Australia, tim asuhan Shin Tae-yong sempat dikritik karena bermain parkir bus. Sepanjang pertandingan Indonesia terkesan hanya bertahan atas serangan-serangan dari Australia. Selain itu, pelatih tim nasional Bahrain itu juga menyoroti permainan Timnas Indonesia yang tak hanya tangguh di pertahanan tapi juga bagus di serangan. Menurutnya, transisi serangan balik yang dimiliki Timnas Indonesia sangat efektif. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus menjaga hal-hal ini, dan karena hal-hal ini kami harus bersabar, fokus penuh, dan kami harus menunggu peluang kami, jelasnya. Kami harus konsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir. Peluang kami akan datang dan kami harus mencetak gol, kata Dragan Talajic melanjutkan. Dragan Talajic mengaku dia sudah merasa senang apabila berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Indonesia. Tak peduli ada Messi Hilgers hingga Martin Paes, media Cina sebut Timnas Indonesia masih lemah, katanya. Media Cina memberikan pernyataan tegas terkait peta kekuatan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024, hanya berselang waktu kurang dari seminggu usai melawan Bahrain. 2 pertandingan di kandang lawan ini bisa membuat Timnas Indonesia kewalahan. Pasalnya, para pemain harus menempuh perjalanan jauh dan hanya punya waktu istirahat yang relatif sedikit. Namun, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi terutama setelah semakin banyak pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Eropa, tentu para pemain naturalisasi ini bisa membuat lawan-lawan Timnas Indonesia tak berkutik. Akan tetapi, salah satu media Cina justru menyebutkan bahwa Timnas Indonesia masih dalam kondisi yang lemah walaupun sudah diperkuat pemain naturalisasi seperti Messi Hilgers hingga Martin Paes. Pernyataan media Cina ini sekaligus menegaskan bahwa Timnas Indonesia belum menjadi ancaman bagi Cina ataupun Bahrain. Pasalnya, media Cina tersebut menganggap bahwa banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia saat ini masih terpusat pada sektor pertahanan. Meski Timnas Indonesia punya banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, ditulis media Cina, Sohu, seperti dilansir tvonnews.com. Sementara dari sektor serang, Timnas Indonesia di mata media Cina